ada perilaku aneh di tengah-tengah kita ketika mengurus anak perempuan. Coba perhatikan bagaimana khawatirnya orang tua ketika anaknya masih kecil, main agak jauh dikit aja udah dipanggil, takut celaka, takut jatuh, takut terluka, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia udah besar, ketika dia beranjak gadis, remaja, dia nggak khawatir anaknya dibawa laki-laki yang lain. Jauh dari pandangannya, jauh dari pengawasannya. Bahkan terkadang anak perempuannya dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah dalam petunjuknya, dalam limpahan karunia rezeki, hidayah dan rahmatnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas singkat tentang anak gadis, anak perempuan, bagaimana suka, duka, dan keutamaan mengurusnya dalam Islam. Wanita dalam Islam kedudukannya mulia. Bagaimana tidak? Satu nama surat itu disebutkan dengan nama An-Nisa, salah satu surat terpanjang dengan 176 ayat, disebutkan di surat keempat. Ini salah satu bukti bagaimana Islam memuliakan wanita. Dari mana kita tahu kok Islam memuliakan wanita? Kalau kita lihat sejarah, ketika Nabi Muhammad SAW membawa dakwah Islam di negeri Arab, seperti apa kedudukan wanita pada waktu itu? Memiliki anak wanita, anak perempuan, bagi pemuka Arab itu bahkan menjadi aib. Ada yang dibunuh, ada yang dikubur hidup-hidup. Dan ketika mereka pun dewasa, mereka harus siap diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Karena kelasnya hanya kelas 2. Bahkan hanya pemuas nafsu syahwat laki-laki. Bahkan oleh bapaknya sendiri. Itu kondisinya. Apakah itu hanya di Arab? Tidak. Bahkan di seluruh dunia hampir memperlakukan wanita tidak sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat ke negeri asalnya filsafat Yunani kuno, kedudukan wanita juga nggak lebih baik. Filsuf Demosthenes itu menyebutkan bahwa wanita itu hanya berfungsi untuk melahirkan anak. Aristoteles menilai wanita itu sederajat dengan hamba wanita. Plato menilai wanita terhormat justru yang kerja yang remeh-temeh, hina di rumah, yang diam tanpa bicara. Jadi wanita terhormat itu ya diam, nggak ada bicara, nggak ada hak suaranya. Di Cina sama.
Wanita juga disebut sebagai biang, racun kebahagiaan. Hingga dia pun tidak dihitung dalam waris. Termasuk juga di India, wanita juga dianggap sebagai sumber kesalahan, sumber dosa. Sehingga mereka tidak punya hak hidup setelah suaminya meninggal. Hingga ada di sana dulu bahwa seorang istri itu ketika suaminya meninggal, maka ia dibakar hidup-hidup bersama suaminya. Bahkan di Prancis, yang katanya saat ini adalah pusatnya model dan lain sebagainya. Bagaimana wanita dulu? Bahkan para tokohnya juga menyebutkan, apakah wanita masuk surga? Perdebatan itu, masuk surga apa enggak? Sehingga para wanita boleh menyembah Tuhan atau enggak? Sebegitunya kedudukan wanita di mata dunia. Karenanya menjadi aneh jika ada pandangan barat atau yang kita katakan Islamophobia menyebutkan wanita dalam Islam itu tertindas. Aneh kan? Padahal Islam adalah pelopor yang memberikan porsi wanita dalam kedudukan yang terhormat. Tidak hanya cukup menjadi nama sebuah surat dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Karena gak heran kalau disebut nanti nama surat aja, karena zaman sekarang ini zaman fitnah. Sekarang di casingnya bagus, dalamnya buruk. Penampilannya bagus, dalamnya jelek. Itu biasa zaman sekarang. Makanya Islam selain menyebutnya sebagai nama surat, Islam juga mendudukkan wanita dalam tempat yang terbaik juga, dengan porsinya, kedudukan yang terhormat. Wanita juga memiliki hak waris, ada diatur. Wanita juga termasuk penghuni surga, bahkan surga yang tertinggi. Di antaranya termasuk istri Firaun, itu termasuk penghuni surga tertinggi. Tentu dengan wanita juga di surga, mereka juga berhak menyembah Allah. Tidak seperti bagaimana pandangan di Prancis pada waktu dulu. Dipertanyakan, mereka masuk surga atau enggak? Enggak. Wanita juga masuk surga. Wanita juga pemimpin, karena setiap orang adalah pemimpin. Laki-laki pemimpin keluarga, wanita sebagai istri, dia adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya. Lalu bagaimana dengan kondisi wanita zaman sekarang? Tentu tiap daerah, negara, wilayah, ataupun lain sebagainya tentu berbeda-beda. Ada mungkin suatu negara, suatu wilayah, daerah, kedudukan wanita sudah lebih baik. Mungkin juga ada satu daerah dan negara, wilayah yang kedudukan wanitanya itu juga masih terbelakang. Masih terbawa aroma-aroma zaman jahiliyah dulu. Dan kedudukan wanita sebagai sumber fitnah juga terus ada hingga di zaman modern ini. Dan ini menjadi tantangan. Ada sebagian wanita yang memang maju, dan ada juga yang kemajuan. Wanita yang mengumbar aurat disebut seni, orang yang bebas, orang yang mengikuti zaman. Sementara wanita terhormat yang menutup dirinya dengan hijab justru disebut terkekang, ditindas,
aneh. Ini zaman fitnah, zaman sekarang. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua untuk memiliki anak wanita. Jadi memiliki anak wanita perempuan tentu menjadi tantangan tersendiri di zaman sekarang ini. Ada yang mungkin menganggapnya susah memiliki anak perempuan. Macam alasannya, banyak biaya lah, susah lah jaganya, banyak permintaannya, dan lain sebagainya. Namun sebagian orang justru senang dengan punya anak perempuan. Diharapkan kelak bisa merawat orang tuanya. Jadi ketika tua ada kawannya, ada yang bisa mengurusnya. Masing-masing mengungkapkan alasannya. Ada yang menyebutkan sukanya, ada yang dukanya, macam-macam. Lalu bagaimana keutamaan membesarkan anak perempuan dalam Islam? Membesarkan anak dalam Islam tentu tidak hanya sekedar bagaimana ia tumbuh dewasa, besar, bebas. Tentu tidak. Karena membesarkan dalam Islam itu juga ikut mendidiknya, menikahkannya, berbuat baik kepada mereka. Karena zaman kondisi sekarang ini ada perilaku aneh di tengah-tengah kita ketika mengurus anak perempuan. Coba perhatikan bagaimana khawatirnya orang tua ketika anaknya masih kecil, main agak jauh dikit aja udah dipanggil. Takut celaka, takut jatuh, takut terluka, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia udah besar, ketika dia beranjak gadis, remaja, dia nggak khawatir anaknya dibawa laki-laki yang lain. Jauh dari pandangannya, jauh dari pengawasannya. Bahkan terkadang anak perempuannya dianjurkan dibawa. Apalagi sang laki-laki yang datang bawa sepeda motor, bawa mobil, HP mewah, pakaian necis. Apalagi kadang-kadang datang bawa hadiah. Justru anak gadisnya dianjurkan untuk dibawa. Kan aneh. Ketika kecil disayang-sayang, takut terluka. Tapi ketika besar malah dibiarkan. Mereka nggak sadar ketika efeknya itu jauh lebih besar dari sekedar luka fisik. Karena itu akan kita pertanggungjawabkan juga di akhirat, termasuk anak itu. Karena bisa jadi anak itu akan menuntut ketika nanti di akhirat. Kenapa? Orang tuaku tidak membesarkanku dengan baik. Orang tuaku tidak memberikan pelajaran yang baik. Orang tuaku tidak mengingatkanku. Ada alasan mereka untuk menuntut orang tuanya ketika di akhirat. Jangan salah. Semua akan kita pertanggungjawabkan. Semua akan dituntut. Seorang anak juga bisa menuntut orang tuanya karena tidak diberikan pendidikan yang baik dan layak. Tidak diajarkan, tidak diingatkan. Ya Allah, aku gak diingatkan orang tuaku ketika aku dibawa laki-laki itu. Menjadi dosa sama kita. Makanya dalam Islam ada keutamaan membesarkan anak perempuan. Disebutkan dari Uqbah bin Amir bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan, lalu ia dapat bersabar mengurusi mereka, memberinya makan, minum, pakaian, dari usaha kerasnya, maka mereka menjadi penghalangnya dari api neraka di hari kiamat kelak. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3606.
59. Hadisnya disahihkan Al-Albani. Artinya 3 anak perempuan, dia sabar ngurusnya, berinya makan, minum, pakaian, maka dia menjadi penghalang di api neraka. Tapi ketika tidak diurus dengan baik, justru mereka bisa mengantarkan ke neraka, karena mereka akan menuntut apa yang menjadi haknya sebagai anak. Dalam hadis lain juga disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan atau 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, kemudian dia memperbaiki pergaulan dengannya, ia memenuhi hak-hak mereka, maka ia akan masuk surga. Sahih Ibnu Hibban, nomor hadis 446. Jadi memperbaiki pergaulan dengan mereka, memenuhi hak-hak mereka. Jadi ada hak-hak anak, ada hak anak perempuan, itu juga harus diperhatikan. Maka surga bagi mereka. Lalu bagaimana? Apakah 3, 2? Bagaimana kalau cuma 1 anak perempuannya? Sama. Di dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah juga menyebutkan bahwa ada sahabat ketika disebutkan tentang keutamaan surga bagi orang yang 3 punya anak, 3 anak perempuan. Lalu sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang punya 2 anak perempuan? Ya, Nabi SAW menjawab, ya 2 anak juga. Kemudian seorang yang laki-laki lain juga bertanya, bagaimana Rasulullah dengan yang 1 anak? Beliau juga berkata, 1 anak juga. Ini disebutkan di Musnad Ahmad. Jadi ada keutamaan bagaimana membesarkan seorang anak perempuan. Ada garansi, ada jaminan surga bagi mereka yang bisa membesarkan, mengurus anaknya perempuan sampai menikahkannya dan memperbaiki pergaulan dengan mereka. Ini keutamaan daripada mengurus anak perempuan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat bagi kita, bagaimana kita bisa mendidik anak perempuan kita sehingga menjadi wanita yang terhormat, wanita yang baik, wanita yang dapat mengantarkan kita ke surga, dapat menjadi penghalang kita untuk ke neraka. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengingat kita, dan khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.